Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya Unandra, Kepala Perwakilan Media Jurnal Inakor Provinsi Riau mengabarkan. Saat ini saya berada di lokasi posko damkar. Di sini terlihat hanya ada satu unit mobil damkar. Sebentar lagi kita akan menyampaikan beberapa ulasan yang akan disampaikan oleh Bapak Rion Satya dari Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Rion Satya. Waalaikumsalam. Unandra Muhammad Saleh, reporter atau Kepala Perwakilan Media Jurnal Inakor Media TV online cetak Provinsi Riau. Ya. Terkait ini informasi saya dapat dari narasumber bahwasannya unit mobil damkar di Kabupaten Meranti hanya satu unit. Itu bagaimana tanggapan Bapak itu sebagai Ketua LSM BPKP Provinsi Riau? Nah, saya baru 2 kali ke Kabupaten Meranti. Ketika saya melihat adanya satu unit damkar ini yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana untuk pemadaman api ketika terjadi kebakaran, ini sangat miris sekali karena satu unit mobil damkar dengan isi kapasitas 3.000 liter tidak akan mampu untuk memadamkan satu api yang pada bangunan gedung yang sangat besar. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian daripada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, karena kalau tidak menjadi perhatian akan terjadi kebakaran besar di 2 titik. Bagaimana pihak pemadam kebakaran akan melaksanakan tugasnya? Sementara Kabupaten Meranti itu ada 9 kecamatan ya Pak ya? Nah, Kabupaten Meranti ada 9 kecamatan. Ini baru di pulau yang ini saja, belum yang di seberang. Ya. Yang di seberang saya mendengar juga dari beberapa rekan BPKP di Kabupaten Meranti juga tidak memiliki fasilitas Ataupun posko Pak sarana dan prasarana, ya. Posko dan peralatannya. Terus kembali masalah kalau Bapak tadi pantau sepintas masalah safety Pak, safety ya. untuk para anggota petugas damkar ini bagaimana Pak? Kalau pandangan Bapak atau sorotan Bapak sebagai LSM BPKP? Kalau sarana dan prasarananya sangat tidak memadai. Ini Pak. yang harus menjadi perhatian kita. Dan kita dari Badan Pemantau Kebijakan Publik nanti akan bekerja sama dengan Inakor untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat. Siap Pak. Maupun pemerintah Provinsi Riau. Oke, langsung kita temuin Bapak Kabitnya Pak. Silakan Pak Kabit. Ya, Pak Sofyan. Apa kabar Pak Sofyan? Sehat Pak. Ya, Bapak dari BPBD-nya? BPBD bagian apa Pak? Bidang damkarnya. Bidang damkar. Bidang. Oke. Ya, ini Pak, benar Pak kita punya satu unit yang ini untuk sarana pemadaman kebakaran. Untuk saat ini Pak, ya, mobil sebelumnya 2, yang satu lagi udah rusak betul. Udah rusak. Ya, Ya. Tapi inilah di bidang damkarnya, Ya. khususnya di OPD BPBD satu ini Pak. Jadi apabila terjadinya kebakaran 2 titik, kami sebagai anggota pemadam itu agak sulit Pak. Apalagi 2 titik ini sangat jauh, riskan ya ditempuh, sedangkan mobil cuma satu aja Pak. Unit. Itu aja Pak. Iya. Jadi ini tahun berapa nih mobil nih Pak? Itu 2014. Dan ini kalau saya lihat ini Pak, Ya. ini bukan mobil aslinya damkar ini. Kayaknya mobil tangki biasa, kemudian dijadikan seperti mobil damkar gitu. Betul ya Pak ya? Iya. Apa ini mampu untuk anggota kita memadamkan api di lapangan dengan maksimal Pak? Kalau untuk saat ini Pak, ya, karena pada musim hujan ini pada saat ini, tapi kalau tepatnya 2 titik ini agak kewalahan Pak. Agak kewalahan ya. Bagaimana selama ini, selama 10 tahun Kabupaten Meranti ada, apakah pihak damkar sendiri sudah pernah mengajukan anggaran untuk pengadaan mobil Pak? Kemarin kami sudah mengajukan anggaran untuk mobil, tapi walaunya Pak pada saat ini itu tidak terpenuhi Pak. Oh, tidak terpenuhi di bidang kami karena masalah anggaran juga Pak, karena pembelian mobilnya itu aja Pak. Begitu. Berarti harapan kita harus ada bantuan dari luar Kabupaten Meranti. Maksudnya gini Pak, kalau bisa itu daripada anggaran daripada kabupaten dan bantuan daripada kementerian juga Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya harapannya seperti itu. Iya. Oke. Ada petugas kita yang bisa menjelaskan bagaimana
kronologis apabila terjadi kecelakaan semacam kebakaran di Pak. dua titik, Pak? Ya, ada Pak. Ini di Pak, ini Pak. Ini anggota saya di Danton Pak. Oh ya, Danton langsung nih Pak. Danton ya. Iya. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak. Dengan siapa, Pak? Pak Pendi Pak. Pak Pendi. Oh ya. Pak Pendi, ini kemarin saya kan kebetulan ada pekerjaan di Kabupaten Meranti, yaitu kunjungan dengan ketua DPC kita di Badan Pemantau Kebijakan Publik Kabupaten Meranti, yaitu Pak di sini Ramlan. kita Pak Ramlan ya. Kebetulan beliau sedang ada tugas pula yang lain. Jadi begini Pak, kemarin koordinasi saya dengan Pak Ramlan, bahwasanya damkar ini merupakan sarana yang sangat vital bagi salah satu kabupaten, setiap kabupaten. Nah, di kabupaten lain kami melihat tidak seperti ini Pak. Ada 9, ada yang punya 4, ada yang punya 5. Nah, saya lihat di Kabupaten Meranti ini cuman punya 1 yang ini dan 1 lagi yang masih dalam kondisi rusak berat. Itu saya lihat dan saya sudah foto kemarin unitnya. Bagaimana ketika terjadi kecelakaan kebakaran di 2 titik, Pak? Apakah bisa Bapak mengantisipasi hal tersebut? Ini kita berandai dulu, Ya. Pak. Baik Pak, apabila terjadi kebakaran yang waktunya bersamaan, sedangkan kita mempunyai 1 unit mobil, jadi kita terpaksa di 1 titik ini memakai mobilnya, di 1 titik lagi kita memakai mesin portabel Pak. Mesin portabel Ya, dengan sumber airnya kita minta bantu dengan warga setempat. Kadang ada ruko, tangki ya kan. Jadi air itu yang kita berdayakan. Oh gitu. Dengan waktu yang bersamaan. Oh gitu ya. Memang kalau untuk di Kabupaten Meranti ini, gedung yang memiliki seperti hidran itu sangat sedikit Pak. Sedikit ya. Nah, belum paling yang semuanya ya. Rumah sakit, PLN. Sedangkan perhotelan pun sekarang ini Masih punya belum ya. hidran itu. Apakah pihak damkar sendiri sudah pernah meminta kepada pemilik ruko atau untuk menyediakan hidran itu, Pak? Memang dalam kapasitas untuk penyediaan hidran ini Pak, kalau untuk ruko kemungkinan tidak Pak. Kita menyarankan untuk memiliki apar atau racun api. Iya, racun api. Terkecuali kalau bangunan itu sangat besar, kecuali hotel. Dan pernah juga kami menyampaikan kepada pihak hotel untuk memiliki hidran, tapi pihak pengurus hotel masih memikirkan hal itu ya kan. Mungkin karena biayanya terlalu besar juga. Dan satu hal yang untuk di Meranti ini, sumber airnya Pak. Iya, sumber air. Kalau hidran itu kan harus air yang tersedia. Iya, gitu betul. kan. Harus ada tangki pendamnya di masing-masing hotel ya Pak ya. Oh gitu. Jadi kalau harapan kita dengan 1 unit ini apa Pak bagi anggota tim gitu? Kami selaku pemadam kebakaran dengan peralatan yang sangat memadai, kami terus mengoptimalkan, karena itu sudah satu moto kami ya kan, menyelamatkan bagi masyarakat, baik itu yang objek vital pemerintah. Harapan kami ke depan agar dari pihak pemerintah bisa menambah armada atau perlengkapan agar target pemadam kebakaran Kabupaten ini tercapai untuk melindungi masyarakat. Betul. Ya, oke. Kalau begitu Pak, terima kasih. Nanti juga saya akan menyampaikan hal ini kepada Pak Ramlan selaku Ketua DPC Badan Pemantau Kebijakan Publik Kabupaten Meranti. Nah, sehingga nanti Pak Ramlan juga dapat menyampaikan kepada pemerintah maupun kepada para masyarakat Kabupaten Meranti yang ada di Jakarta agar bisa membantu sampai kepada menteri terkait. Oke Pak, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, demikian apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi yang dari Damkar. Harapan-harapan yang disampaikan oleh pihak Damkar kepada pemerintah, baik
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar dapat menambah armada. Ini sangat perlu kita dorong dari Badan Pemantau Kebijakan Publik. Oke Pak Rion Setia, terima kasih. Assalamualaikum Unandra. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Unandra Mama Saleh, Kepala Perwakilan Media Jurnal Inakor Provinsi Riau. Kemarin saya hari Senin sekira pukul 11 siang, saya bersama Bapak Rion Setia sebagai Ketua BPKP Provinsi Riau menampingi beliau langsung ke lapangan damkar mengecek sarana dan prasarana unit mobil damkar. Beliau Pak Rion Setia sempat menyampaikan beberapa pesan kepada Kabid, termasuk kasih bahwasannya agar kedepannya diutamakan mobil unit damkar yang menurut pantauan Bapak Rion Setia sebagai Ketua BPKP Provinsi Riau, bahwasanya unit damkar ini sangat minim sekali. Hanya cuma 1 unit, padahal itu adalah alat vital yang sangat dibutuhkan. Apalagi Kabupaten Kepulauan Meranti ini termasuk penduduk yang sangat padat, dan ada termasuk juga di daerah pulau-pulau tersebut di seberang juga membutuhkan seperti ke hutan apabila kebakaran, bagaimana cara mengatasinya. Dan bagaimana tanggapan Bapak sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang BPKP Kabupaten Kepulauan Meranti? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami juga memohon bantuan dari teman-teman Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah, Badan Pemantau Kebijakan Publik untuk dapat memantau langsung ya tata kelola, kemudian pengelolaan keuangan sarana prasarana di Kabupaten Meranti. Dan salah satu yang menjadi sorotan kita bahwasanya setelah 2010 definitif Kabupaten Meranti sampai hari ini menyangkut tentang sarana damkar sangat minim. Seperti yang kita konfirmasi kepada Kabid Damkar bahwasanya kita hanya belanja 1 unit mobil di tahun 2014 dan sampai hari ini tidak pernah lagi membeli mobil damkar sebagai sarana pemadam kebakaran. Jadi satu hal. Kedua, kita juga konfirmasi ke DPRD, yaitu Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Meranti, Hafizan Abbas. Setiap tahunnya diusulkan, tapi di akhir perjalanan itu di-cancel. Ini kita tidak tahu apa sebab, apakah dianggap tidak penting sarana pemadam kebakaran. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Meranti, tepatnya Ibu Kota Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, juga satu tanah daratan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Jumlah penduduknya sangat luar biasa padat, permukiman, hutan, lahan hutan dan sebagainya. Namun kita menyayangkan kebijakan pemerintah Kabupaten Meranti minim terhadap perhatian terhadap sarana pemadam kebakaran. Apa langkah-langkah Bapak Ramlan sebagai Ketua DPC BPKP Kabupaten Kepulauan Meranti ke depannya? Kita mendengar tadi beberapa alasan bahwasanya dari damkar itu sendiri bahwa minimnya anggaran. Mereka hanya dapat anggaran 200 miliar lebih per tahun. Ya, 200 juta ya per tahun. Itu yang digunakan untuk biaya operasional, termasuk biaya perawatan, yaitu 100 juta lebih per tahun. Tentu ini kita menjadi prihatin karena anggaran segitu sangat tidak mungkin menyiapkan sarana dan prasarana. Tentu berdasarkan keputusan Mendagri, ya, desakan pemberian Mendagri bahwasanya pengadaan alat pemadam kebakaran itu menjadi penting di sebuah wilayah. Dan kedua, kita mendesak pemerintah Kabupaten Meranti ya untuk segera melakukan perbelanjaan terhadap mobil damkar dan sarana dan prasarana lainnya sehingga dapat memberi rasa aman dan nyaman. Yang kita ketahui, damkar Meranti memiliki moto ya, jangan pulang sebelum padam. Dengan 1 unit saja ya, mobil pemadam kebakaran, moto itu menurut saya hanya sebuah isapan jempol. Sebentar Pak, kemarin sempat saya turun menampingi Bapak Rion Setia. Saya lihat dari tahun 2019 dianggarkan untuk pembangunan kantor ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saya lihat kemarin itu kantornya sangat bagus Pak. Tapi sarana itu saya lihat sarana untuk para bapak-bapak yang bekerja di situ.
bukan memperhatikan untuk bencana alam apabila terjadi kebakaran. Menurut Bapak ideal nggak kira-kira itu? Saya kira dalam situasi memenuhi kebutuhan masyarakat, pelayanan masyarakat yang menjaga keselamatan, saya kira itu sangat tidak bagus, tidak ideal. Dan menurut saya anggaran untuk membangun kantor, ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau kantor-kantor lain ya yang sifatnya belum dibutuhkan sebagai sebuah kabupaten baru yang termiskin di Provinsi Riau ini kebijakannya ada kebijakan kepala daerah. Mana kepala daerah concern menyiapkan sarana prasarana yang sangat dibutuhkan. Jadi menurut saya ini kebijakan tidak tepat, maka BPKP memantau kebijakan yang tidak tepat itu yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemungkinan itu apa menurut Bapak diduga salah sasaran gitu ya dalam Ya kita menduga perencanaannya gagal. Gagal Pak ya? Ya perencanaannya gagal, tidak memenuhi hajat hidup orang banyak. Kantor ngapain megah-megah Pak? Iya. Ya toh, yang penting sarana prasarananya itu yang harus apalagi yang diutamakan kepentingan masyarakat banyak Pak ya? Masyarakat. Oke, Karena Pak. kalau kita lihat beberapa kejadian di Meranti itu ada kebakaran di titik A, rumah permukiman, kemudian titik B. Dengan unit yang tidak ada, mereka mengandalkan yang namanya mesin milik masyarakat. Ini juga tidak efektif. Oke Ya. Pak Ramlan, Ya. yang terakhir Ya. Bapak sebagai Ketua DPC BPKP Kabupaten Kepulauan Meranti, harapan Bapak ke depannya khususnya untuk masyarakat agar terfasilitasi masalah untuk pemadam kebakaran, itu harapan Bapak untuk pemerintah agar memfasilitasi itu bagaimana Pak? Kita mendengar masih ada anggaran dana reboisasi, ya. Itu dana standby 21 miliar lebih katanya, ya menurut keterangan Bupati Ekspos beberapa waktu lalu. Kenapa dana itu tidak dibelanjakan untuk kepentingan pelayanan publik, pelayanan masyarakat seperti pembeli damkar di setiap kecamatan? Kita ada 9 kecamatan, kenapa tidak dibeli mobil damkar? Mungkin di setiap kecamatan yang lain karena sarana jalan tidak bagus, tidak mumpuni, kan bisa dibeli yang kapasitas 1000 liter. Ya kalau di kabupaten ini jalannya bagus bisa 3.000 sampai 5.000 liter dengan kapasitas mobil damkar itu. Oke. Itu yang paling menjadi sorotan kita, bahwasanya kita mendesak DPR, mendesak pemerintah agar concern, serius menyiapkan sarana prasarana untuk melayani masyarakat untuk kepentingan rakyat banyak. Oke, terima kasih Pak Ramlan, maaf mengganggu waktunya. Saya Unandra M. Saleh, mohon izin dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.